duduk di situ dibacakan kitab atau kita mudarasah terus kita zikir, itu tanazzalul malaikah insya ila hadratil muallim Syekh Said bin Abdul Subair Al-Hadrami Syafi'i wa Syekh An-Nawawi Al-Badani At-Tanari Al-Jawi wa Hadratil Syekh Abdul Rahman Syekh Abdul Rahman bin Hajar Al-Asqalani ila hadratil masyayikhina wa sayyidina wa muallimina ajma'in wa khususnya Syekh Ustadz Muslim al-Masud bin Hadratil Rahman Habib Rasulullah ila hadratil Syekh Musa Basir ila hadratil Syekh Sayyid bin Hasan ila hadratil Syekh Rizal bin Syekh Sulaiman ila hadratil masyayikhina wa sayyidina muallimina ajma'in ila hadratil abad وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعليه درجة الجنة والمعونة بأسرارهم وأموالهم وأنفسهم والآخرة وإجمعنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita melanjutkan bahasa kita Safinah atau Syarah Safinah yaitu Kasyifatus Sajjah, melanjutkan tentang qada dan qadar. Ya, kemarin sudah membahas tentang kita nyatet begini ya harusnya ya kalau kita perilaku ya sambil bisa dapatnya aja yang ingat dia bang santun kita, bagaimana menyikapi saat kebaikan yang kita lakukan dan keburukan yang kita lakukan atau kita terima, bahwa kita mengembalikan setiap kebaikan yang kita terima, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap keburukan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Itu kemarin baru tahap pertama. Ini lanjutannya masih ada beberapa dalil yang berkaitan dengan bagaimana agar kita sopan santun, ya, etika kita, tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menghadap. Makanya ulama sering berkata segala kebaikan datangnya dari Allah, dan yang salah atau bila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Jadi itulah etika yang diajarkan oleh salafus saleh di dalam kitab-kitab mereka. Qala al-musannif nafa'allahu bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa amma qawluhu, dan adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, qul kullu min 'indillah. Memang qada dan qadar, setiap seluruh perbuatan kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan qadar adalah sesuatu yang terlaksana berikutnya. Kalau qada ini kan kemarin dijelaskan apa? Zaman azali. Zaman yang tidak ada batas waktunya itu disebut zaman azali. Maka kita sering mendengar ungkapan kita
Azali itu adalah waktu yang tidak ada permulaannya. Jadi itu tidak ada permulaannya. Jadi udah nggak tahu tuh kapannya. Hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan Allah. Di dalam firman Allah pun katakanlah kullu min indillah. Segala sesuatu semuanya itu adalah datangnya dari sisi Allah. Ini segala sesuatu ini berarti apa? Baik buruk. Lalu berkaitan dengan segala hal. Farujuhun lil haqiqah, maka dikembalikan secara hakikat, ya, atau kepada hakikatnya. Wanzur ila adabil Khadirin alaihissalam haitsu qala. Perhatikan atau lihatlah kepada etika perilaku sopan santunnya Nabiullah Khidir. Saat apa nih? Nabiullah Khidir alaihissalam haitsu qala, di mana beliau berkata, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Ini berkaitan dengan dinding. Jadi ada dinding rumah mau roboh. Di bawahnya itu ada perbendaharaan, ya, harta karun yang sudah disimpan oleh orang tuanya, yang nantinya bakal siapa? Berkaitan dengan ini, tidak ada yang tahu kenapa Nabiullah Khidir. Ini Nabi Musa kan mengikuti Nabiullah Khidir di dalam cerita surah Al-Kahfi. Ini adalah ayat yang ke 82. Jadi saat dinding itu akan roboh, kalau dia roboh terbuka, maka perbendaharaan tadi akan dilihat oleh orang. Maka orang itu akan ambil perbendaharaan yang sudah disiapkan oleh orang tuanya si anak ini nantinya. Dengan hadirnya Nabiullah Khidir, padahal Nabi Musa tidak tahu ini ngapain Nabi Musa ngelakuin ini. Ini ditegakin Pak dindingnya biar enggak. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Apa yang diinginkan Tuhanmu adalah agar dia sampai nanti kedewasaan usia anak tersebut, kedua anaknya. Maka disitulah kemudian didirikan dinding itu. Akhirnya nanti anaknya kalau dia udah besar, ini anaknya masih kecil, udah besar bisa ngambil perbendaharaan yang disimpan di bawah dinding rumah. Surah Al-Kahfi ayat 80. Wa qala fa'aradtu al-aqiba. Dan di ayat yang lain, ini Nabiullah Khidir, ini ada perahu ya. Perahu di dalam masa itu, ini Nabiullah Musa ini kenapa sih ada perahu malah dibolongin? Perahunya benar Pak. Jadi perahunya itu bersandar biasa berlabuh, dibolongin malah apa Nabiullah? Nabi Musa bertanya, fa'aradtu an a'ibah. Saat di dalam masa itu ada seorang raja, itu kerjaannya ngambil perahu yang bagus. Jadi setiap ada perahu yang bagus dirampas, lalu dia lewat sang penguasa diambil, jadi dirampas secara paksa. Maka Nabiullah Musa saat melihat ada perahu di anak, langsung dibolongin. Tujuannya apa? Agar tidak dicuri. Nanti habis itu dibetulin lagi. Pokoknya kalau udah rusak ini nggak bakal diambil. Jadi fa'aradtu an a'ibah, maka aku ingin membuat cacat perahu tersebut.